push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I start. Yeah, you know what it is. Jambi bernama Vicky Harman Malawa ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan usai lawan begal hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di Jalan STUD. Saudara, polisi akhirnya membebaskan korban begal yang sempat jadi tersangka pembunuhan. Polisi memastikan korban terpaksa membunuh pelaku begal karena membela diri dan adiknya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi membebaskan Vicky Harman yang sebelumnya Sekelompok pemuda dan pemudi desa menceritakan tentang berita korban begal menjadi tersangka pada malam yang kelam, tepatnya tanggal 30 April tahun 2024. Sebuah kejadian tragis terjadi di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kejadian ini melibatkan 4 orang. P yang kemudian dikenal dengan inisial Vicky, Edo, Hadi, dan adik Vicky. Kalian sudah dengar kemarin berita seorang pemuda yang namanya Vicky di daerah Tanjung Jabung Barat? Belum. Apa yang terjadi? Katanya dia jadi tersangka karena melawan begalnya. Hah? Dia jadi tersangka melawan begal? Ya, dia diserang oleh 2 begal bersama adiknya ketika pulang. Tetapi salah satu begal tersebut meninggal dunia karena diserang oleh Vicky. Kok bisa gitu? Dia kan hanya membela diri. Vicky Harman Malawa, seorang pemuda berusia 20 tahun, sedang dalam perjalanan pulang bersama adiknya. Mereka berdua mengendarai sepeda motor di Jalan STUD sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tak ada yang menduga bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidup mereka selamanya. Saat sedang melaju di jalan yang sepi, mereka dihampiri oleh 2 orang begal. Para begal tersebut memaksa Vicky untuk menyerahkan uang dan barang berharga mereka. Namun, Vicky tidak membawa uang. Melihat situasi tersebut, begal yang dikenal dengan nama Edo itu merampas ponsel milik Vicky. Ceritakan lebih jelas lagi apa yang sebenarnya terjadi sih? Iya, bagaimana detailnya? Jadi begini ceritanya. Tidak puas hanya dengan sebuah ponsel, Edo tiba-tiba menyerang adik Vicky dengan senjata tajam. Melihat adiknya diserang, Vicky tidak tinggal diam. Dia mencoba melawan dan mempertahankan diri, serta adiknya perkelahian pun tidak terelakkan. Dalam upaya untuk melindungi dirinya dan adiknya, Vicky mengambil senjata tajam milik Edo dan menyerang balik. Dalam serangan tersebut, Edo mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Begitulah kisah tragis yang dialami oleh Vicky Harman Malawa yang kini dikenang sebagai korban begal yang menjadi tersangka. Namun, alih-alih mendapatkan pertolongan dan simpati warga, Vicky justru ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setempat. Vicky pun ditahan di Polres Tanjung Jabung Barat dengan tuduhan pembunuhan. Begal itu benar-benar kejam. Kasihan Vicky, pasti dia ketakutan. Lalu yang terjadi selanjutnya apa? Ya, pasti Vicky berusaha keras melindungi adiknya. Pasti adiknya dalam bahaya. Betul, dari yang aku baca, Vicky itu berhasil menangkis serangan Edo, namun tangannya itu terkena sayatan pisau. Hah? Jadi Edo meninggal di tempat? Tapi itu kan karena Vicky membela diri. Kenapa Vicky malah jadi tersangka? Ini sangat tidak adil. Iya, benar. Kita harus mencari cara untuk membantu Vicky. Pasti ada cara
kita harus mengumpulkan bukti dan mendukungnya. Kita tidak bisa diam saja, harus ada keadilan buat Vicky. Setuju, kita harus membuktikan bahwa Vicky itu tidak bersalah. Ayo, mulai sekarang kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan ini berkelanjutan. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang keadilan dan hukum, betapa malangnya seorang korban yang berusaha melindungi dirinya bisa saja terjebak dalam jeratan hukum yang seharusnya melindunginya. Setelah melalui berbagai proses hukum yang panjang dan melelahkan ini, akhirnya kasus Vicky dihentikan. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan Vicky ini adalah bentuk pembelaan diri yang sah. Vicky dibebaskan dari semua tuduhan dan keluar dari tahanan. Alhamdulillah, akhirnya keadilan berpihak kepada Vicky. Usaha kita tidak sia-sia. Vicky sekarang bebas loh. Ini pelajaran buat kita semua. Betul, keadilan penegakan hukum harus ditegakkan semestinya. Atas usaha kita bersama, kita berhasil. Terima kasih telah mendengarkan.